Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar ya. Saya akan mengimplementasikan 7 jurus BK hebat yang hasil pelatihan dari Bogor ya, dari BGTK di Bogor. Mungkin di sini saya hanya sekilas saja ya, hanya beberapa menit saja. Oke, bahwa BK ini memiliki 7 jurus ya, 7 jurus BK hebat. Oke, jurus yang pertama, nah di sini jurus yang pertama adalah kenali potensi, di mana di dalam jurus kenali potensi ini yaitu mengenali gaya belajar siswa ya. Bapak Ibu sudah tahu gaya belajar siswa? Ya. Jadi siswa itu pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Nah, di sini yang pertama ada gaya belajar visual. Nah, biasanya untuk gaya belajar visual itu siswa lebih ke mendengarkan ya. Mendengarkan apa yang kita dengar, apa yang didengar, dia akan mudah ditangkap. Nah, itu untuk gaya belajar visual. Nah, kemudian yang kedua ada gaya belajar auditori. Di mana gaya belajar auditori itu siswa lebih kepada mendengar ya. Mohon maaf yang tadi visual itu lebih kepada gambar ya. Mohon maaf, mohon koreksinya. Siswa visual lebih kepada gambar. Nah, misalnya video dan lain sebagainya. Nah, kemudian auditori itu lebih kepada suara tadi Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Nah, itu berarti kalau gaya kinestetik itu biasanya Bapak Ibu anak itu lebih kepada gerakan-gerakan atau lebih kepada praktek ya. Nah, itu yang ada di jurus yang pertama. Oke, kita lanjut ke jurus yang kedua. Oke. Jurus BK yang kedua, Bapak Ibu, adalah kelola emosi. Jadi pembelajarannya adalah pembelajaran sosial emosional atau SEL. Nah, di sini konsep pembelajaran emosional SEL. Yang pertama mungkin kelola emosi ya. Jadi yang namanya emosi, Bapak Ibu, itu bukan hanya yang namanya marah atau bukan hanya sedih atau juga bukan hanya senang gitu ya. Tapi yang namanya emosi itu perasaan hati ya, yang ada senang, ada sedih ya, termasuk bahagia juga termasuk pada emosi. Mungkin ada emosi yang baik, ada emosi yang buruk, atau emosi positif, ada emosi negatif. Oke Bapak Ibu, yang pertama dalam konsep pembelajaran SEL itu menyadari diri ya, atau self awareness. Oke. Kemudian yang kedua ada mengelola diri atau self management ya. Dan selanjutnya ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada terampil berrelasi atau berrelasi ya, atau relationship skills. Kemudian di jurus yang kedua ini yang terakhir ada peduli sosial, social awareness. Itu yang ada di dalam jurus yang kedua. Oke, kita lanjut saja ke jurus yang ketiga, di mana jurus yang ketiga ini adalah tumbuhkan resiliensi, yaitu materinya daya lenting. Apakah Bapak Ibu tahu daya lenting? Oke. Jadi daya lenting itu adalah misalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi selalu melenting, bukan melenting ini ya. Nah, maksudnya selalu jatuh dari bangun walaupun ditempa berbagai masalah, tetapi selalu berusaha untuk tetap bangun, untuk tetap
tegar, untuk tetap kokoh berdiri. Itu disebut dengan gaya lenting seperti itu. Nah, di sini daya lenting itu sangat penting, ya. Untuk apa daya lenting itu? Tadi, ketika kita bangun, ketika kita jatuh, misalnya anak-anak kita nilainya jelek, ya. Tetapi dia tetap kita kasih support supaya tetap bangun, tetap semangat, ya, supaya memiliki daya lenting yang kuat, gitu. Kemudian ada pola pikir bertumbuh, ya. Karena pola pikir itu ada yang pola pikir bertumbuh, ada pola pikir tetap, ya. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kita bertanya kepada anak, misalnya apakah kamu sudah bisa? Bukan, jawabannya bukan tidak bisa, tetapi belum bisa. Itulah yang disebut dengan pola pikir bertumbuh. Jadi kalau belum itu akan, ya, jangan tidak bisa, tapi belum bisa, gitu ya, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian merangkai kata yang menguatkan, ya. Mungkin di sini saya bukan menggurui, ya, tetapi kita belajar bersama-sama bagaimana cara menguatkan, ya, supaya anak itu kuat, tetap semangat, tetap memiliki jiwa yang semangat. Nah, jadi kita berilah kata-kata atau motivasi kepada mereka, kata-kata yang bijak lah, misalnya gitu, beri motivator. Kemudian menciptakan lingkungan yang menguatkan. Nah, jadi di dalam sekolah ini, karena yang namanya sekolah itu terdiri dari beberapa unsur, ya, ada siswa, ada guru, ya, kemudian ada kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, itulah lingkungan sekolah, ya. Di lingkungan sekolah ini kita harus saling menguatkan ketika ada masalah, ya. Jangan saling menjatuhkan, tetapi harus membangun, saling menguatkan. Oke. Itu jurus yang ketiga, ya, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, jurus yang keempat, jaga konsistensi. Oke. Dimana di dalam jurus yang keempat ini ada materinya itu kebiasaan berkesadaran. Ada kebiasaan, ada kesadaran, ya. Jadi kita dibiasakan untuk sadar, ya. Nah, di sini yang pertama ada paksaan melawan kesadaran. Gitu, Ibu. Jadi yang namanya paksaan itu biasanya tidak enak, ya. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak enak. Kalau tidak dari hati itu tidak akan enak. Jadi bisa menyakiti hati orang lain. Nah, contohnya misalnya ketika di lapang banyak sampah, gitu ya. Di lingkungan kita banyak sampah. Kalau misal kita suruh kepada anak, kan dia itu ada rasa terpaksa. Nah, tapi di sini kita harus bisa menumbuhkan bagaimana supaya mereka sadar, ya, supaya mereka sadar dengan dirinya sendiri, gitu, berkesadaran, gitu, supaya kalau kita sudah sadar pasti yang namanya berkesadaran itu tidak ada paksaan, pasti enak, ya, di hati juga enak, jadi tidak merasa terbebani. Oke. Selanjutnya materinya tombol-tombol ajaib kesadaran internal. Mungkin di dalam diri kita ada yang namanya tombol-tombol, ya, tombol-tombol kesadaran. Bagaimana untuk mengolah, ya, supaya kita mengetahui kesadaran-kesadaran yang ada di dalam internal diri kita. Kemudian selanjutnya guru sebagai inspirator bukan motivator, ya, gitu. Jadi di situ ada inspirator, ada
motivator. Biasanya kalau hanya guru sebagai inspirator ya, bukan motivator. Nah, kalau motivator biasanya ini hanya memberi support saja ya, tidak dengan aksinya gitu. Banyak ngomong misalnya gitu ya, tapi tidak dengan apa namanya aksi gitu ya. Kalau misalnya motivator inspirator itu lebih kepada aksi gitu ya, Bapak Ibu, seperti itu. Selanjutnya bagaimana mempertahankan kebiasaan agar tetap konsisten. Oke, jadi seperti itu ya, bagaimana mempertahankan kebiasaan, karena sekolah kita ini misalnya sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Bagaimana cara supaya kebiasaan-kebiasaan yang positif ini tetap dijalankan, jadi konsisten ya, walaupun dalam keadaan bagaimanapun tetap dilaksanakan, itu namanya konsisten. Oke, selanjutnya jurus yang kelima, jalin koneksi. Nah, di dalam jurus kelima ini materinya adalah komunikasi empatik. Oke. Jadi Bapak Ibu, untuk komunikasi empatik di sini ada keterampilan mendengar ya. Ada koreksi sebelum koneksi ya. Kemudian yang ketiga, pendekatan konseling realita. Nah, kemudian di dalam keterampilan mendengar aktif, nah di sini yang pertama ada keterbukaan ya, percakapan ya. Jadi keterbukaan percakapan. Nah, jadi di sini mungkin kita ya harus terbuka dengan bagaimana supaya anak-anak itu ya, kalau di BK misalnya terbuka dengan masalahnya sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita ada percakapan dengan mereka gitu ya, supaya mereka mau terbuka dengan masalahnya sendiri. Kadang yang bingung itu ya, anak-anak itu tidak mau terbuka dengan masalahnya gitu. Sehingga kita sebagai guru atau sebagai guru BK kadang tidak tahu masalahnya apa gitu. Nah, sehingga tidak dapat diselesaikan karena mereka tidak terbuka. Oke. Selanjutnya yang keenam ada bangun kolaborasi. Oke. Jadi di dalam membangun kolaborasi di sini ada kerjasama multi pihak. Karena tadi bahwa di sekolah itu tentunya banyak pihak-pihak yang lain ya yang perlu kita berkolaborasi. Jadi mengapa kolaborasi itu penting ya? Karena tadi kolaborasi itu sangat penting ya, karena yang namanya sekolah berkolaborasi dengan instansi-instansi yang lain. Jadi sangat penting. Kemudian peran guru BK dan guru kelas. Nah, jadi perlu ada kolaborasi antara guru BK dengan wali kelas ya tentang masalah siswa. Karena kalau misalnya kolaborasi itu kita akan lebih ringan ya dalam pekerjaan kita. Kemudian manfaat kolaborasi. Nah, kemudian selanjutnya ada identifikasi level masalah. Nah, di mana dalam identifikasi masalah ini ada 3 tier ya. Tier 1, tier 2, tier 3 itu adalah level masalah. Ada masalah ringan, berarti masuknya ke tier 1 ya. Kayak misalnya bolos gitu ya. Kemudian ada yang lebih berat mungkin merokok gitu ya, mungkin masuk ke tier 2 kayak gitu. Kemudian yang ada tier 3, mungkin itu pelanggaran yang lebih berat lagi. Gitu Bapak Ibu. Jadi dalam jurus ke-6 itu intinya kita perlu berkolaborasi.
Oke, dan jurus yang terakhir itu jurus yang ketujuh, menata situasi. Oke, di dalam menata situasi ini lingkungan belajar aman, nyaman, dan menggembirakan. Ya, bagaimana kita menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ya, aman ya, nyaman dan menggembirakan. Gitu. Kemudian di sini ada prinsip pengurangan resiko. Karena tentunya di sekolah ini ya atau dimanapun juga yang namanya risiko pasti ada. Tetapi kita harus tahu, oh misalnya sekolah orang teh di gunung ya atau sekolah kita di gunung pasti ada risikonya, tanah longsor dan sebagainya. Bah, bangga bah. Oke. Selanjutnya sekolah aman, nyaman dan menggembirakan sudah ya. Kemudian berpikir sistem atau sistem thinking. Nah, jadi berpikir sistem ini adalah kita berpikir secara sistematis gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari 7 jurus ini. Ini hanya sekilas saja, ya, hanya gambaran saja tentang 7 jurus. Mungkin untuk lebih mendalaminya kita di pertemuan yang lain saja. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.